Sukanya di situ. Ngaji setiap malam, ketemu yai. Jadi hati itu adem. Apalagi sukanya di Tebuireng itu bisa ke makomnya Hadratus Syekh, makomnya Gus Dur. Jadi itu hati itu tenang. Mau nggak mau kita udah pasti ikhlas. Sandal hilang. Udah harus ikhlas, masa nggak ikhlas ya? Sudah berapa kali beli sandal Mas Dito? Nggak terhitung. Nggak terhitung ya? Makanya nggak pakai sandal sekarang. Sekarang nggak pakai sandal. Sudah umum ya itu Mas Dito? Sudah umum. Semangat rek ngaji nih. Sampean niki diarep-arep karo wong tua, karo keluarga, karo masyarakat mriki niku diarep-arep. Amin amin. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingat ada pelangi yang indah di ujung cakrawala. Nah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Berjumpa kita kali ini dalam kesempatan PAF. PAF itu adalah podcast Arnas Family. Ya, jadi Arnas itu adalah kependekan dari putra putrinya ayah, Ayu Ridho Nafisah Salma. Jadi Arnas. PAF, podcast Arnas Family. Guys, kali ini kita akan ngobrol dengan Mas Ridho. Ya, Mas Ridho ini putra kedua kami yang kali ini sedang liburan di rumah selama kurang lebih 10 hari, yaitu libur akhir semester. Kita ngobrol-ngobrol sebentar perihal bagaimana keseruannya, juga bagaimana suka dukanya nyantri atau mondok yang sudah dilaluinya, ya walaupun baru sebentar ya, tapi mudah-mudahan sudah ada yang bisa diceritakan ya selama 1,5 tahun ini. Assalamualaikum Mas Ridho. Waalaikumsalam. Oke, kita ngobrol-ngobrol sebentar ini Mas Do ya. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, monggo diperkenalkan terlebih dahulu secara singkat ya profilnya Mas Ridho gimana. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Cahyana. Sekarang lagi mondok di Pondok Pesantren Tebuireng, Jombang. Ya mungkin cukup itu perkenalan. Oh iya, singkat sekali ya. Sudah berapa lama Mas Do mondok di sana? Untuk mondok cuma sebentar, baru 1,5 tahun. Baru 1,5 tahun ya. 1 tahun apa 1,5 tahun? 1,5. 1,5 tahun. Tapi kerasan ya sejauh ini Mas Do ya? Alhamdulillah, Alhamdulillah kerasan. Oke, karena ini baru di tingkat sanawiyah atau SMP 1,5 tahun. Dulu bagaimana awalnya Mas Do? Dari dulu apa? SD MI ya Mas Ridho ya? MI. Dulu bagaimana awalnya Mas Ridho sehingga punya keinginan atau punya niat untuk melanjutkan setelah MI itu mondok di Tebuireng Mas Do? Awalnya dulu bagaimana Mas Do? Sebelumnya saya termotivasi oleh para tokoh, para yai, para ulama yang beliau niku sukses dari alumni pesantren. Banyak gitu tokoh-tokoh yang dari alumni pesantren, apalagi alumni Tebuireng itu. Makanya saya termotivasi ingin mondok di sana. Oh, oke. Apakah teman-teman sebelumnya juga sudah banyak yang mondok Mas Do? Kalau teman-teman sih nggak seberapa banyak sih. Nggak seberapa ya? Sebagian aja. Oke. Dari 1,5 tahun ini mondok itu Mas Do ya? Yeah. Apa suka dukanya Mas Do? Sukanya apa dan dukanya apa? Kalau sukanya nih Bu, sukanya itu tentang rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan. Rasa kebersamaan yang bakal kita rindukan
rasa kebersamaan itu ketika kita sudah lulus dari pesantren akan mengenang masa itu. Itu yang membuat kita saat ini merasa nyaman. Sukanya di situ. Ngaji setiap malam, ketemu yai, jadi hati itu adem. Apalagi sukanya di Tebuireng itu bisa ke makomnya Hadratus Syekh, makomnya Gus Dur. Jadi itu hati itu tenang. Dan itu secara bersama-sama juga. Ya, secara bersama-sama juga Bisa dilakukan ya Mas? Bisa dilakukan. Nah terus dukanya apa Mas Do? Dukanya mungkin cuman rindu orang tua, rindu pulang, Rindu saudara, adik kakak gitu ya Mas Do. Oke. Lah menurut Mas Do yang sudah di sana gitu kan, sudah merasakan mondok walaupun baru 1,5 tahun. Nah menurut Mas Do itu seberapa penting sih, atau apakah benar-benar perlu buat adik kelasnya Mas Rido mungkin setelah SD atau setelah MI itu buat melanjutkan ke jenjang yang ke jenjang selanjutnya itu yang ada mondoknya gitu. Seberapa pentingnya sih Mas Do? Jadi ngeten ya Pak, mondok itu saya rasa itu benar-benar penting. Mergo napa? Karena sekarang kan, zaman sekarang itu anak-anak nggak kayak zaman dulu lagi. Yang terdidik oleh karakternya itu, lingkungan itu masih terdidik lah. Sekarang terjaga. Sekarang kan banyak kan pergaulan bebas lah. Masih di bawah umur udah mabuk-mabukan. Nah itu makanya mondok itu lebih lebih baik lah dimasukin ke pondok itu untuk menjaga kesucian diri tadi. Yang masih dalam masa pertumbuhan. Masih dalam pertumbuhan. Iya. Terus karena Mas Rido berpendapat ya cukup diperlukan, cukup penting mondok itu, di sana itu apa saja sih Mas Do yang dipelajari atau diperdalam itu Mas Do? Yang dipelajari, yang diperdalam itu ilmu lah jelasnya ya. Ilmu alat, nahwu sorof, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu adab. Itu adab itu paling penting, harus perlu didalamin lagi. Nah, karena apa? Gimana ya? Al-adabu faqala ilmi. Al-adabu faqala ilmi, karena adab itu lebih penting daripada ilmu. Imam Syafi'i itu belajar di Madinah sampai umur 15 itu udah jadi mufti. Pernah suatu saat itu muridnya Imam Maliki itu bercerita. Beliau niku belajar ten Imam Maliki 20 tahun, 20 tahun. 12 tahun niku belajar adab, 2 tahun niku belajar ilmu sing liyane. Beliau niku dawuh ngeten iki. Jikalau saya belajar adab itu 20 tahun itu saya belajar adab saja. Karena ilmunya Imam Maliki itu udah ada di orang-orang. Banyak ilmunya Imam Maliki udah ada di orang-orang. Tapi kalau adabnya ya cuma di Imam Maliki tadi. Adabnya Imam Maliki cuma ada di Imam Maliki. Sebegitu mengejarnya terhadap ilmu adab itu Mas Do. Ya. Nah, kemudian selain itu tadi hal-hal yang dipelajari, kalau ininya Mas Rido, apa namanya, tantangannya Mas Rido, tantangannya terutama ketika mulai mondok itu Mas Do, apa, atau mungkin selama nyantri itu apa saja tantangannya atau yang harus dihadapi lah? Kalau mondok itu tantangannya kan karena kita itu hidup bersama ya. Hidup bersama itu pertama itu harus belajar ikhlas. Harus belajar ikhlas karena mau nggak mau kita udah pasti ikhlas. Sandal hilang. Harus ikhlas, masa nggak ikhlas ya? Sudah berapa kali beli sandal Mas Rido? Nggak terhitung. Nggak terhitung ya? Makanya nggak pakai sandal sekarang. Sekarang nggak pakai sandal. Sudah umum ya itu Mas Rido? Sudah umum. Walaupun kita nggak ikhlas kan nggak bakal balik juga. Nggak bakal balik juga. Nggak bakal balik. Mending diikhlaskan. Mending diikhlaskan aja. Terus habis itu karena hidup bareng-bareng juga harus mengerti lah perasaan orang lain. Tantangannya itu nggak apa ya, biasanya kan kalau kita hidup di rumah gitu kan pakai emosi diri kita sendiri kan, jadi kurang bisa berbaur dengan orang-orang. Nah tantangannya paling ya rada kesendiri gitu lah sama teman-teman, jadi kita tidak bisa mengungkapkan emosi diri sendiri itu. Tantangannya karena kita harus bersama-sama tadi ya. Jika ada yang nggak cocok gitu ya apa Mas? Misal ada yang nggak cocok itu, misalkan kan jadi nggak nyaman Mas. Nggak nyaman. Nah ibaratnya itu gini, dari satu kamar itu ada 20 orang. Nah
Dan ada 2 orang itu yang membuat kita nggak tenang di kamar tadi. Reseh gitu man. Nah, itu kan bikin pemicu. Jadi kita nggak tenang kamar, nganggap semua anak kamar itu kan nggak enak. Padahal kan nggak semua gitu. Nggak semua. Nah, caranya gimana? Jikalau kita dalam satu organisasi, satu instansi, satu kumpulan gitu, kalau ada cuman satu hama lah, satu pemicu yang bikin nggak nyaman dalam satu organisasi itu tadi, deketin yang pemicu tadi. Deketin, ya sharing-sharing lah. Gimana caranya harus deket. Nah, kalau udah deket, udah enak satu kamar tadi, udah enak. Ya. Jadi harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Kalau ada yang nggak cocok dengan 1-2 orang itu harus diselesaikan. Harus diselesaikan. Biar aktivitasnya menjadi nyaman kembali gitu ya Mas Do. Oke. Oke Mas Do. Selanjutnya mungkin yang bisa di-sharing barangkali ada adik-adik kelasnya Mas Rido yang sekarang mungkin masih kelas 5, kelas 6 di SD atau di MI. Barangkali kepingin mondok ya, khususnya di Tebuireng gitu kan, atau di pondok-pondok yang lain mungkin apa yang harus dipersiapkan Mas Do? Misalkan ada tesnya itu apa saja yang diujikan di sana atau selain materi tes apa yang harus disiapkan Mas Do? Yang harus disiapkan pertama kali niat. Innamal a'malu binniyat. Semua amal itu bergantung pada niatnya. Niatnya dikuatkan, Rek. Niatnya dikuatkan. Karena itu bergantung pada proses pembelajaran. Sing bikin gak tenang niku. Makanya kudu dikuatkan niat. Niat. Untuk tes paling ya tes ilmu umum lah, kayak matematika gitu itu, agama, terus psikotes, tes baca Al-Quran, tes wawancara gitu itu. Kalau tes memang mungkin bisa disiapkan ya, tapi niat itu memang harus kuat ya Mas. Harus kuat. Biar tidak mudah ini mungkin ya. Goyah, tidak mudah goyah ya. Oke. Terus Mas Rido, yang seru lagi ya mungkin banyak yang di ini kan apa menjadi tanda tanya buat teman-teman yang mungkin sekarang masih belum mondok di sana. Kalau di sana itu gimana Mas Rido sangunya, atau mungkin teman-teman Mas Rido itu sangunya itu sekitar berapa? Kemudian makannya itu di sana itu gimana? Terus untuk seharian ya? Untuk sangu sih ya nggak perlu banyak-banyak, cukup lah. Walaupun jenengan sedaya niki mboten sangu nggih. Dari ku tasih saged. Masih bisa, makan tuh masih bisa. Nah, sehari itu makan 3 kali ya. Oh, dari pondok itu dapat makan 3 kali. Sehari 3 kali, masih bisa makan. Misalkan nggak punya sangu pun di sana masih aman. Masih aman. Paling nggak aman ya kan banyak organisasi kan. Tebuireng itu kan banyak organisasi. Jadi kan organisasi itu kan jelas bayar tuh, Rek. Ada anunya. Ada urunan biasanya. Urunan ya. Nah, itu paling. Tapi kalau masalah makan saja aman di sana. Aman. Untuk seperti itu. Pagi, siang, malam itu jam berapa aja biasanya makmumnya Mas Rido? Pagi itu dimulai dari pokoknya sebelum jam 6 lah, paling jam 5.45 paling itu. Jasa boga itu udah disiapkan. Oh, sudah disiapkan ya. Habis itu sampai jam 6.45. Habis itu kalau makan siang itu jam 1. Jam 1. Sepulang sekolah. Jam 1. Kalau makan sore niku jam 4.40. Oh, setengah 5. Setengah 5-an lah ya. Kalau masalah ini gimana Mas Rido? Tidurnya itu sekamar berapa orang satu? Sekamar niku nggih 20 orang, Pak. 20 orang ya. Gak sumuk iku Mas Do. Alhamdulillah nggih mboten sumuk. Mergo nggih ten kamar niku kan saben dinten niku kan dipakai untuk mengaji. Nah, dipakai untuk mengaji. Jadi kamar itu terasa dingin. Semisal ten rumah ngeten iki nggih satu kamar itu kan 1-2 orang niku nampak rasa sumuk, karena dipakai ngaji ya. Nah, itu aslinya full cuma nggak kelihatan. Setan yang kelihatan. Oh, jadi kadang satu kamar hanya diisi 1-2 orang seperti di rumah. Kok cek sumuk? Karena jarang dipakai ngaji. Jadi sebenarnya itu sudah full dengan setan. Nah, astagfirullahaladzim. Ya ini satu ilmu ya. Ya. Nah, terus mungkin selain kamar mungkin ini Mas Rido, di sana itu sepadat apa sih jadwalnya, atau santai-santai saja, atau sebenarnya
padat atau gimana Mas Do aktivitasnya itu? Oh itu santai saja sebenarnya. Jadi kita mulai aja dari bangun subuh. Nah, Bangun subuh, salat subuh. Habis salat subuh niku baca Al-Waqiah. Habis baca Al-Waqiah, habis itu ngaji subuh. Ngaji subuh. Ngaji subuh niku sampai jam 5 kurang kok, Men. Sampai jam 5 kurang iki nggih menyiapkan diri lah buat sekolah. Nah, walaupun ada masih bisa tidur-tidur bentar lah. Makan, habis itu sekolah. Sekolah niku nggih masuk jam 6.45. 6:45 itu sekolah udah masuk. Sekolah sampai jam 1. Sekolah sampai jam 1, istirahat. Istirahat sampai jam 3. Termasuk makan tadi. Nggih. Jam 1 itu makan isoma lah. Isoma, sak salate bisa. Oke. Habis itu istirahat sampai jam 3, sholat asar, habis sholat asar niku diniyah. Diniyah. Habis diniyah sampai jam 4.40, habis itu istirahat. Makan niku tadi sampai maghrib. Waktu biasa lah maghrib. Habis maghrib niku tahasus. Tahasus niku ngaji ilmu alat, ngaji nahwu shorof. Nahwu shorof. Habis itu sampai isya. Habis isya itu ada ngaji, cuman ngajinya itu nggak terlalu diwajibkan. Tapi ya mosok ya santri gak ngaji kan ya. Jadi itu buat melajari hatinya itu bergerak atau enggak. Oh, oke. Mosok ya santri gak ngaji. Makanya disunahkan ya. Disunah, sifatnya itu ya. Dianjurkan lah Mas Do. Dianjurkan. Ya. Apa saja yang habis isya itu ngajinya Mas Do? Dimulai itu dari, karena Jumat libur berarti dimulainya dari malam Sabtu. Malam Sabtu. Karena pergantian hari kan dari maghrib itu tadi. Dari kan? maghrib. Mulai dari malam Sabtu. Kalau malam Sabtu itu ngaji Irsyadul Mukminin. Itu yang ngasuh Kiai Haji Agus Fahmi. Gus Fahmi. Habis itu kalau malam Minggu itu ngaji kitab Adabul Alim wal Muta'alim. Adabnya seorang murid dan adabnya seorang guru. Adabnya seorang murid terhadap dirinya, terhadap gurunya, terhadap orang tuanya. Itu maksudnya itu kayak kitab itu juga jelasin bahwa kalau makan makanan yang bikin menimbulkan riya, nah, sama makan makanan yang kecut itu bisa menyebabkan lupa. Habis itu kayak baca nama di batu nisan, nah itu juga bikin cepat lupa. Gitu Makanya ya? di Tebuireng itu nama-namanya itu pakai huruf angka. Angka 1, nah nanti ada keterangannya angka 1 itu siapa. Untuk mengurangi biar nggak membaca itu di kalau makam. malam Senin itu ngaji kitab Riyadhus Shalihin. Jadi kitab itu menjelaskan tentang hadis. Yang ngasuh niku Kiai Haji Abdul Aziz Soekarto Fakih. Malam Selasa itu libur. Malam Selasa libur. Sekolahnya masuk tapi ngaji-ngajinya libur. Karena zaman dulu itu, dari dulu emang Mbak Asim itu kalau Selasa itu nggak ngisi pengajian. Makanya santri-santrinya itu penasaran kan. Kenapa kok malam Selasa ini kok mboten ngaji? Mbak Asim gak rawuh gitu. Habis itu diselidiki, ternyata lihat pas santrinya keluar pondok itu melihat Mbak Asim itu bantu petani itu loh. Bantu petani. Menunjukkan sawahnya Mbak Asim kan juga luas kan. Jadi pekerjaannya itu juga dibantu. Makanya ngaji-ngajinya itu diliburkan sampai detik ini. Sampai sekarang. Makanya habis maghrib itu yang seharusnya tahasus itu diganti sama acara-acara kamar, acara yang bersifat sosial lah. Oke. Karena itu ada sejarahnya dari Hadratus Syekh yang dulu. Habis itu lanjut. Malam Rebu. Malam Rebu itu ngaji Nurul Dolam. Nah, Nurul Dolam itu syarahnya kitab Aqidatul Awam. Jadi kalau mau penjelasan dari kitab Aqidatul Awam itu ada di Syarah Nurul Dolam itu tadi, kitab Nurul Dolam itu tadi. Habis itu kalau malam Kemis itu ngaji kitab Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Nah, habis itu kalau malam Jumat kan seharusnya libur. Malam Jumat seharusnya libur tapi anak-anak aliyah, maksudnya aliyah terus takmir gitu nyiptain buat program kayak
MFQ, Mudzakarah Fathul Qorib. Jadi kayak musyawarah lah gitu tentang kitab Fathul Qorib itu tadi. Mudzakarah. Nah, kalau Jumat pagi juga seharusnya itu kan libur kan. Tapi juga ngadain pengajian Kifayatul Ahyar. Itu jelasin tentang fikih. Tapi itu sifatnya sunnah banget itu. Anjuran Sunnah. gitu ya. Hanya dianjurkan. Nah, Mas Do sering ikut apa? Sering. Oh, sering ikut ya. Sering, alhamdulillah sering. Alhamdulillah sering. Ya mudah-mudahan barokah ilmunya selama Amin. di pesantren. Jadi ilmu yang bermanfaat gitu ya, Mas Do. By the way, setelah di sana mondok 1,5 tahun, apa cita-citanya Mas Do nanti kalau sudah besar? Cita-cita saya itu jadi bisnismen, jadi pengusaha. Jadi pengusaha. Amin ya. Lek dawe yai kula niku niki. Kayak gini. Pokoknya kono dadi sing yai. Maksudnya kalau mau jadi pengusaha sing yai. Jadi pejabat sing yai. Maksudnya yai sing agamis gak melenceng gitu loh. Yang lurus. Yang lurus. Sing Ya. bisnismen. Tidak korupsi, Enggak korupsi. tidak memakan haknya orang lain. Enggak. Oke. Kemudian yang terakhir, Mas Do, kedepannya apa yang kepingin diperdalam Mas Ridho di pondok ini? Untuk berdalam ya ilmu-ilmu itu tadi. Kayak ilmu alat, pokoknya ilmu yang nggak didapatkan di luar lah. Kan ilmu yang nggak didapatkan di luar. Adab tadi ya. Nggih, adabe, ilmu alat, ilmu kayak nahwu sharaf itu, terus ilmu fikih, hadis gitu kan nggak dapatkan di pondok. Sama kalau yang tadi pengajian itu ada di bulan Ramadan itu ngaji kitab hadis Sahih Bukhari sama Sahih Muslim itu udah dari dulu, dari zamannya Yai Hasim. Setiap Ramadan. Setiap Ramadan. Selalu diadakan Ngaji kitab tadi. kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari Muslim. dan Sahih Muslim. Oke, demikian guys ngobrol-ngobrol kita sejenak sih ya dengan Mas Ridho. Hanya sebatas ngobrol-ngobrol saja, mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Mungkin Mas Do ada yang mau disampaikan selain dari yang kita ngobrol tadi, Mas Do, atau sudah cukup barangkali? Nah, untuk rencang-rencang untuk bolo-bolo sing nyantri niki semangat rek ngaji nih. Sampean niki diarep-arep karo wong tua, karo keluarga, karo masyarakat mriki niku diarep-arep. Amin. Tetap semangat, jangan menyerah. Ingat ada pelangi yang indah di ujung cakrawala. Nah, keren ya. Saya sendiri juga nggak ngajarin itu ya. Tadi kosakatanya nambah-nambah sendiri. Oke, cukup Mas Ridho ya kira-kira ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak kurangnya itu adalah dari kami, mohon dimaafkan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.